kan? Coba kakakmu nanya nih hari ini siapa yang penuh sukacita? Ayo. Kakakku. Kalau yang penuh sukacita, coba angkat tangannya. Karena adik-adik sekarang hari ini penuh dengan sukacita. Coba kakak Ola mau lihat senyum manisnya. Coba mana senyum manisnya. Keluarin senyum yang paling manis dan yang paling lebar. Lalu jangan lupa peluk papa, peluk mama, peluk kakak, peluk abang, peluk ade, dan peluk semua orang yang ada di rumah. Dan katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kakak Rada sama kakak Ola seneng banget. Soalnya nih adik-adik, kakak Rada sama kakak Ola ketemu adik-adik dan bisa sapa adik-adik. Dan masih bisa denger cerita firman Tuhan bareng, bisa nyanyi bareng dan bisa doa bareng. Iya sih, kakak Ola sama kakak Rada belum bisa ketemu secara langsung. Kita masih ketemu lewat video aja. Tapi kita harus tetap bersukacita. Seperti yang kakak Rada dan kakak Ola selalu bilang, Tuhan Yesus itu selalu ada dimanapun. Mau di rumah kakak Ola, mau di rumah kakak Rada, di rumah adik-adik, dan di rumah semua orang yang sayang sama Tuhan Yesus selalu ada. Sekarang karena kita semua sudah bersukacita, kita sudah senang banget hari ini, kakak Ola mau ajak adik-adik nyanyi satu buah lagu. Judulnya Tanganku ke Depan, Tanganku ke Belakang. Kita mau nyanyi sebelum kita memulai firman Tuhan. Oke, adik-adik bisa ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Terus nyanyi apa sih? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Pasti lebih semangat ya tadi adik-adik. Betul, nah, Kak. sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak Rada mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk, kita lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih bila kami boleh diberikan sukacita dan kesehatan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati kami, biar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah nyanyi bareng, terus kita udah doa bareng. Itu artinya adik-adik udah siap untuk dengar firman Tuhan. Kira-kira ya firman Tuhan hari ini ceritanya tentang siapa ya Kak Rada? Tentang siapa ya? Tentang siapa? Coba tebak. Adik-adik tebak, coba yang di rumah tebak. Coba Kak kasih Cerita clue. hari ini tentang petunjuknya adalah dia tokoh Alkitab yang berbadan pendek. Wah, siapa ya tokoh Siapa Alkitab yang ya? badannya pendek? Udah nih, kalau adik-adik udah penasaran, sebelum kita mendengarkan cerita adik-adik seperti biasa, Kita mau ngapain? duduknya manis, gak boleh main-main, gak boleh tidur-tiduran, ataupun gak boleh ngobrol. Oke adik-adik? Oke. Kita dengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk, 1, 2, 3, cerita.
Zakheus tinggal di sebuah kota bernama Yeriko. Pekerjaannya adalah mengumpulkan uang dari orang-orang. Ia adalah pemimpin dari semua pengumpul pajak. Jadi, ia memiliki uang yang banyak. Zakheus tidak hanya mengambil yang seharusnya ia ambil, ia mengambil lebih dan menyimpannya untuk dirinya. Itu adalah mencuri dan itu salah. Suatu hari, Yesus berjalan melalui kota Yeriko. Hei, itu Yesus. Dia di sana. Ayo kita ikuti Yesus. Yesus sudah melakukan banyak perbuatan ajaib dan Zakheus ingin melihat Yesus. Zakheus ingin melihat Yesus, tapi ia punya masalah. Zakheus sangat pendek. Ia pendek. Ia tidak bisa melihat di balik banyak orang, hingga tidak dapat melihat Yesus. Ia perlu membuat dirinya lebih tinggi lagi. Hingga akhirnya Zakheus melihat pohon dan menaikinya. Hai Zakheus. Yesus tahu namaku. Mari turun. Aku ingin bersama denganmu di rumahmu. Zakheus sangat gembira karena Yesus ingin menjadi temannya. Tapi banyak orang yang tidak suka. Mereka berpikir Yesus tidak seharusnya baik kepada Zakheus atau berbicara kepadanya karena Zakheus telah melakukan banyak hal buruk. Benarkah engkau ingin datang ke rumahku? Ya, benar. Engkau pasti tidak serius. Engkau pasti tidak serius. Ya, aku sangat serius. Menurutku engkau keliru. Biarkan aku membantumu, Yesus. Orang ini, Zakheus, telah berbuat banyak hal buruk. Ia mencuri uangku dan mencuri uang kami semua. Dengar Zakheus, kau mungkin telah melakukan hal buruk seperti mencuri. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihimu. Ia mengasihimu tak peduli apa yang kau lakukan. Dan itulah mengapa aku di sini. Allah mengasihimu dan aku mencintaimu. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Kau benar. Apa yang aku lakukan salah. Kalau gitu, aku akan mengembalikan apa yang telah kuambil. Jika aku mengambil 1 koin lebih dari siapapun, aku akan mengembalikan 4 koin. Dan aku akan memberikan setengah dari hartaku untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Allah Bapa mengutusku untuk semua orang dan mencari yang tersesat. Semua orang? Semua orang. Kamu penting untuk Allah dan juga untukku. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena aku juga keturunan dari Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Sekarang ayo pergi ke rumahmu. Oke adik-adik, tadi kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kira-kira tadi ceritanya tentang siapa yo? Tentang siapa? Tentang Zakheus. Nah, kira-kira ada yang tahu siapa itu Zakheus? Ada yang tahu? Nah, Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Pada zaman dahulu, pemungut cukai adalah orang yang menagih uang pajak kepada orang lain. Tapi Zakheus sering menagih uang yang lebih banyak daripada seharusnya adik-adik, yang membuat Zakheus tidak disukai oleh orang-orang sekitarnya. Suatu hari Tuhan Yesus datang dan melewati kota Yeriko tempat Zakheus tinggal. Zakheus ingin tahu seperti apa Tuhan Yesus dan siapakah Tuhan Yesus. Dia ingin melihat Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, karena badan Zakheus itu kecil,
pendek seperti anak kecil, Zakheus nggak bisa ngelihat Tuhan Yesus. Akhirnya Zakheus naik ke atas pohon ara dan memanjat pohon ara agar bisa melihat Tuhan Yesus dari ketinggian. Ketika Zakheus ada di atas pohon, Tuhan Yesus tahu dan melihat ke atas, lalu berkata bahwa Tuhan Yesus ingin menumpang di rumah Zakheus. Dan akhirnya Zakheus turun dan dia sangat bersuka cita adik-adik. Tapi orang-orang yang melihat Zakheus bingung, kenapa ya Tuhan Yesus mau menumpang di rumah orang yang berdosa. Tapi Zakheus berkata kepada Tuhan Yesus bahwa ia ingin memberikan setengah hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan uang yang telah dirampasnya sebanyak 4 kali lipat. Dan Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada Zakheus. Adik-adik, apa yang dilakukan Zakheus ketika memungut cukai itu adalah perbuatan yang tidak baik, karena Zakheus mengambil uang yang lebih banyak dari yang seharusnya dia terima. Contohnya, Zakheus seharusnya menerima 2.000, tapi Zakheus ngambil uang orang sebanyak 10.000, lebih banyak lagi. Dan apa yang dilakukan oleh Zakheus itu namanya mencuri. Karena Zakheus telah mengambil apa yang bukan milik Zakheus. Adik-adik, minggu ini kita belajar tentang titah ke-8, yaitu jangan engkau mencuri. Wah, dalam titah ini Tuhan ingin kita menuruti perintah Tuhan, yaitu jangan mencuri. Kita tidak boleh mencuri. Tapi Kak, mencuri itu apa ya? Mencuri itu adalah mengambil sesuatu milik orang lain tanpa seizin orang lain. Adik-adik, ketika kita mencuri, itu tandanya kita tidak mengasihi orang lain. Kita sudah membuat orang lain sedih, adik-adik. Bayangin, adik-adik punya barang yang adik-adik suka nih, mainan, tapi ternyata dicuri sama orang. Adik-adik pasti sedih kan? Karena kita mengambil barang milik mereka itu tidak baik. Tapi kok, aku kan masih anak kecil, aku gak mungkin mencuri. Adik-adik, Ya? mencuri itu bukan hanya mencuri yang dilakukan dengan jumlah besar seperti perampok, tapi mencuri Apa aja, Kak? juga bisa dilakukan dari hal yang kecil yang tanpa sadar kita lakukan. Contohnya seperti apa ya, Kak? Apa ya? Kakak Rada punya kue dan juga permen nih yang banyak. Wah, lihat deh, banyak. Tapi Kakak Ola nggak punya adik-adik. Lalu karena Kakak Ola nggak punya, Kakak Ola ambil diam-diam kue Kakak Rada. Ketika Kakak Rada lihat lagi kuenya nggak ada. Wow, Kakak Radanya jadi sedih. Kakak Ola punya mainan baru, sebuah boneka Hello Kitty. Bagus banget. Tapi Kakak Rada gak punya adik-adik. Akhirnya Kakak Rada mengambil mainan Kakak Ola dengan paksa. Ya, Kakak Olanya jadi sedih. Aku dikasih mama uang persembahan sebanyak 8.000 rupiah. Tapi aku ingin jajan. Aku simpan 7.000. Lalu untuk persembahan aku berikan 1.000. Akhirnya aku punya uang jajan. Adik-adik, agar kita tidak mencuri milik orang lain, kita tidak boleh menjadi orang yang serakah, yang semuanya ingin kita punya.
kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Selain itu, kita juga harus belajar saling berbagi dengan hal-hal yang kecil. Misalkan kakak punya 2 kue nih, atau adik-adik punya 2 kue, tapi kakak Rada nggak punya, atau temannya adik-adik nggak punya. Kakak akan memberikan 2 kue ini kepada teman kakak agar kita sama-sama punya. Adik-adik bisa ya, agar kita bisa selalu bersyukur dan juga berbagi. Zakheus di cerita ini adalah seorang pencuri. Tapi nih adik-adik, karena dengan imannya kepada Tuhan Yesus, Zakheus mau diselamatkan oleh Tuhan dan berubah jadi orang yang lebih baik. Wah, senang ya adik-adik. Sama seperti kita nih, kalau kita pernah mengambil barang punya teman kita, punya abang kita, punya kakak, punya adik secara tidak izin atau mencuri, kita pun harus minta ampun kepada Tuhan adik-adik dan berjanji kepada Tuhan untuk tidak melakukannya lagi, karena Tuhan Yesus senang banget dengan orang yang mengaku akan dosanya. Adik-adik, cerita kita hari ini selesai. Dalam firman Tuhan hari ini kita belajar untuk tidak boleh mencuri. Kita belajar kita ke-8. Kita tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa izin. Karena ketika kita mencuri, Tuhan Yesus itu akan sedih dan juga marah kepada kita adik-adik. Kita juga belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki dan juga saling berbagi. Adik-adik masih penuh sukacita kan? Masih dong, semangat, kan? masih dong. Kalau masih penuh sukacita dan semangat, Ya kan? Kakak Rada dan Kakak Ola akan ajak adik-adik untuk bernyanyi lagi. Lagunya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Oke adik-adik, biar lebih bersukacita dan semangat, kita nyanyi sambil berdiri ya adik-adik. Yuk, 1, 2, 3. Kita nyanyi bareng ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke adik-adik, hari ini kita sudah bernyanyi. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya untuk kita menutup firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan dan agar Tuhan Yesus memberkati hari kita. Sekarang semuanya kakak minta duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti doa kakak Ola. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bantu kami agar bisa menuruti perintah Tuhan. Bantu kami agar bisa tidak mencuri milik orang lain. Tuhan, sebentar kami mau lanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang sertai dan Tuhan yang berkati kami agar sehat selalu. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yeay, cerita hari ini selesai. Sekarang adik-adik
adik-adik udah boleh lanjutkan aktivitasnya lagi. Yang mau nonton nih boleh, Boleh. yang mau main, mau Boleh. main bola atau main apapun boleh. Atau yang udah lapar mau makan boleh ya. Atau ada yang belum mandi, coba yang belum mandi siapa? Ketahuan. Langsung boleh mandi ya, biar badannya bersih dan juga segar. Dan jangan lupa Ya, pesan dari kakak Nada dan kakak Ola, Apa itu, Kak? yaitu jaga-jaga Kesehatan. dan sering-sering Cuci tangan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita firman Tuhan yang seru-seru. Kakak Rada dan kakak Ola Pamit ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kakak Rada dan kakak Ola sayang kalian.